preman diantepkeun. Gak ada damai proses. Saha sih mau ganggu wargana? Mau ganggu saha? Aya yang ngaganggu mah, Pak. Orang videona aya kok. Saha ganggu wargana saha wargana. Wah, gak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Kecewa ke kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Eta nanaonan coba ngaliburkeun supir angkot, supir andong, supir beca dengan alasan supaya henteu macet pas arus mudik jeung arus balik. Sita cari cing di ari mah. Sita cicing di imah. Dan selama cicing di imah gitu, manehna teh diberi kompensasi 3 juta. Kan anehnya. Tibalana ge eueuh Pak pejabat nu kos kitu eueuh Pak. Kan orang teh hayang Pak pas mudik teh memacetan supaya aya sensasi Pak mudik teh Pak. Hal sebesar ini Bapak pikirin, aneh orang mah. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan tatkala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Deddy, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya ajaran banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian, dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat.
Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung, yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di pinggir sungai misalnya, itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you. Bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai. Orang ini kurang tahu berterima kasih. Ya. Saya aja rakyat Jawa Timur aja iri dengan gubernur kayak gubernur Jawa Barat. Ini orang Jawa Barat komennya kayak gimana ya? Kurang terima kasih, kurang konkret gimana kebijakannya ya. Dia pun menggusur-gusur orang pasar juga nggak merugikan. Orang pasarnya walaupun digusur diganti. Aduh. Sama itu ada gubernur turun ke sampah, bersihin sampah, nggak mau bantuin, ngecomel. Orang rakyat Jawa Timur itu loh iri pada gubernur sampean. Harusnya sampean berterima kasih. Ini pun netizen akhirnya pola pikirnya lagi itu paling anak abah. Ya aduh. Akhirnya Abah Anies juga yang dibawa-bawa. Saya orangnya Anies Baswedan, cuman gak kayak gini pola pikirnya. Aduh, pola pikirnya sama gimana Pak D. Orang Jawa Barat harusnya berterima kasih, malah komentari. Selama ini Saman mau bersihkan gak got-got itu? Saman itu enak aja main ngomong. Saya loh orang Jawa Timur iri dengan kebijakan yang sangat konkret dari Pak Deddy Mulyadi ini. Semangat Pak Deddy, lanjutkan. Beri contoh untuk para gubernur seluruh Indonesia. Andai kata, ya, semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin daerah berlaku, bersikap, bertindak seperti Kang Deddy Mulyadi,
saya yakin selama 5 tahun Indonesia akan makmur, sejahtera, sesuai landasan dasarnya yaitu Pancasila. Saya yakin ya 1 miliar % kalau semuanya melakukan hal-hal positif yang dilakukan seperti Gubernur Jabar periode 2025-2030. Pasti saya yakin ya, karena tindakan beliau Kang Deddy sangat mulia demi rakyatnya. Ini pasti. Coba tiru kalau bisa. Tiru